Udah tarik aja donasi. Jadi gue sebagai temannya Agus langsung gue chat dia ya. Nih si Agus ya, gue reply storynya karena kemarin dia buat status. Sumpah sih, gue tuh udah bosen banget sama dramanya si Agus Salim ini. FYP gue isinya Agus Salim lagi, Agus Salim lagi. Lihat nih, pihak Agus Salim minta ganti rugi 1 triliun kepada Tenovi. Perasaan gue kira kemarin tuh udah damai guys, tapi kok begini lagi. Kalian yang mau lihat berita lengkapnya bisa mampir ke akunnya Bang Wendel Batserin guys. Nah gue ceritain singkatnya aja ya. Jadi Tenovi itu disomasi lagi sama pihak si Agus ini ya, pengacaranya Agus. Nah dia minta ganti rugi tuh guys 1 triliun. Buset, gue kira udah kelar Gus, udah damai gitu. Gue udah sampai bosen sumpah nonton berita ini. Kalian yang bosen juga coba kalian komen ya. Juta dikali 5 yang 250 juta dong? Iya 250 juta, artinya 50 juta setiap hari dilakukan 5 kali transfer ke rekeningnya si istrinya Agus secara pribadi. Karena dia terbatas kartu ATM-nya itu hanya bisa transfer per hari 50 juta kalau nggak salah. Akhirnya dia setiap hari transfer tuh ke istrinya tuh. Transfer 50, berarti 50. Ada upaya dong untuk mengaburkan uang tersebut. Donasi. Oh. Ya, makanya atas dasar itu langsung dicegah supaya ini tidak berlarut-larut, tidak berlarut-larut ya. Tidak semakin panjang digunakan disalahgunakan uang tersebut. Itu yang sebenarnya dilakukan oleh perbuatan Agus mentransfer ke rekening istrinya itu dilakukan setelah kisru ini? Enggak. Setelah uang tersebut terkumpul, langsung digeser 50 juta setiap hari selama 5 hari. Gus dari awal, kalau aku mau melaporkan, aku dari awal udah bisa melaporkan dia penyalahgunaan donasi gitu loh. Oh. Dia kan penyalahgunaan donasi, dia pakai berapa tuh? 138 juta dia pakai, nggak tahu buat apa. Gitu kan, tapi kita kagak ada niat. Ngapain kita ngelapor orang sakit bunda, nggak ada niat kita mah begitu-begitu. Tapi aku dilaporin terus sama dia bunda. Gimana tuh bunda? Orang gila nggak pakai aturan, suka-suka hati dia aja. Kok jadi jahat begitu hatinya ya? Nah lucunya kita dilaporkan katanya karena mencemarkan nama baik. Terus mencemarkan nama baik apa? Orang dia nggak ada apa yang dicemarkan nama baik dia, coba apa? Dari awal dia minta diobati, minta tolong sama Tete Novi. Karena katanya kita membuat video yang kita joget-joget pakai kacamata, yang padahal kita tidak pernah menyinggung siapapun dalam video tersebut. Gak ada nama, tidak ada identitas siapapun yang kita masukin. Ya kalau dibilang katanya itu begitu, masih banyak manusia yang ngikutin gaya dia. Harusnya dia bersyukur dia makin terkenal dong dengan banyak orang ngikutin gaya dia. Udah sekarang gak usah ngikutin gaya dia aja, biar redup. Untuk netizen emang kalian nggak ngerasain apa yang saya rasain. Coba kalian jadi. Ya entahlah. Kita para netizen nggak ngerasain apa yang kamu rasain. Kenapa? Karena pertama ya Gus ya, apa yang kamu alami itu penyebab kamu buta itu mungkin memang disiram oleh teman kamu. Tapi yang terjadi sekarang kamu buta, terus kamu dibully, dirujak habis-habisan sama netizen, itu gara-gara kelakuan kamu sendiri. Kenapa gara-gara kelakuan kamu sendiri? Dari awal, kalau kamu bener jalannya, tentang uang donasi itu, kamu nggak akan dirujak sama netizen sayang. Nggak bakalan, ya. Lagian sekarang kamu bilang, gimana rasanya jadi aku? Gimana kalau kita tukar nasib aja? Netizen jadi aku, terus aku kasih uangnya semuanya buat netizen. Hei, hati-hati kalau ngomong, ya. Netizen itu di luar sana itu lebih pintar-pintar. Kenapa? Mereka mungkin tahu caranya berterima kasih. Makanya gedek sama lu. Karena lu dianggap orang yang tidak tahu berterima kasih. Ya. Nih, gua aja pengalaman nih. Aku pengalaman nih. Dulu pernah sakit. Terkapar, nggak berdaya. Keluarga pada jauh. Aku ditolong sama tetangga aku. Ya. Tanpa ngomong, tanpa apa. Tetangga aku bawa aku ke rumah sakit. Buat ke rumah sakit. Bayarin biaya rumah sakitnya. Ya. Baru setelah aku punya uang aku balikin. Padahal aku pinjam loh. Maksudnya aku dikasih nggak cuma-cuma gitu. Aku bayarin gitu. Aku bayar kembali gitu. Tapi tahu nggak Gus? Sampai sekarang aku ngerasa dia itu dewa aku.
Tetangga aku nyuruh minta tolong apapun, nggak pernah aku bantah. Cepet-cepet aku ngikutin kemauannya dia. Gara-gara apa? Gara-gara kebaikan dia udah nolong aku, bawa aku ke rumah sakit. Dia ngasih pinjam uang sama aku yang aku lagi nggak punya uang. Aku segitunya. Lamun sia malah naon, malah ngegel kan ngenolongan. Kan kurang ajar. Mang Agus, yang buat masalah tuh Mang Agus sendiri. Mengapa dana dari donatur malah digunakan di luar peruntukannya? Mengapa ada transfer sana, transfer sini, digunakan sana, digunakan sini, padahal peruntukannya saja belum dilakukan secara maksimal, bahkan minimalis. Maka wajar rasanya bila pihak donatur melalui Mbak Novi membutuhkan dan meminta klarifikasi, penjelasan, dan mutasi kepada Mang Agus dan keluarga. Hal tersebut dilakukan untuk meminimalisir resiko penyimpangan dan penyalahgunaan. Bahkan hal tersebut pun sebagai langkah antisipasi dan pencegahan agar tidak menjadi polemik dan masalah di kemudian hari. Dan itu pun untuk menyelamatkan Mang Agus dan keluarga agar tidak bermasalah secara hukum dan lain sebagainya. Namun apabila hal-hal tersebut dianggap memfitnah, menyinggung, menghina dan lain sebagainya kepada Mang Agus, maka yang bermasalah adalah cara pandang dan perspektif Mang Agus dan keluarga. Karena apabila tidak merasa menyalahgunakan, melakukan penyimpangan dan lain sebagainya, seharusnya tidak harus merasa tersinggung, terhina, bahkan terzolimi. Karena hal-hal tersebut dirasakan umumnya untuk menutupi kesalahan yang dilakukan. Namun apabila sebaliknya, tidak melakukan penyimpangan, penyalahgunaan dan lain sebagainya, rasanya tidak perlu tersinggung, tidak perlu merasa terhina, tidak perlu merasa terfitnah dan lain sebagainya. Santai saja. Ya, sama halnya seperti ilmu kentut. Apabila tidak merasa kentut, meskipun dituduh kentut, santai saja. Tidak perlu merasa terhina, terzolimi, apalagi tersakiti. Santai saja. Karena seseorang yang merasa kentut saja, meski dituduh kentut, dia akan santai pula. Karena dia menikmati rasa kentut yang dia keluarkan. Tinggal diakui saja. Sesimpel itu. Maka pertanyaannya, apakah Mang Agus merasa kentut atau tidak? Alright? Alright, ulala. Mari kita kentut berjamaah. Namun apabila Mang Agus menganggap permasalahan kentut ini begitu penting, esensial, bahkan begitu sensitif, hingga Mang Agus menyimpulkan bahwa kentut tersebut menyebabkan terhina, tersakiti, terfitnah, bahkan terzolimi, hingga padanya Mang Agus menganggap hal tersebut harus memasuki ranah hukum, maka kita lihat saja terkait pembuktian di waktu dan tempat yang tepat. Ya, agar kita pun bisa melihat siapakah yang sudah menghasilkan kentut dan kentut siapakah yang lebih nyaring. Ya, karena permasalahan kentut tersebut dianggap penting oleh Mang Agus, bukan oleh publik, bukan pula oleh Mbak Novi dan lain sebagainya. Maka patut kita tunggu, patut kita cermati terkait polemik kentut yang terjadi. Alright, ulala. Yang harus mau saya bela, istri saya dan orang tua saya. Saya nggak penting uang itu. Yang saya penting adalah harga diri istri saya dan harga diri orang tua saya. Karena mereka udah mempermalukan saya. Saya orang sakit. Saya dijelek-jelekin. Kemana harga diri dia sebagai wanita? Kalau misalnya dia punya suami, gimana rasanya? Suaminya sakit, istrinya dihina, dipitnah. Ya, tidak ada penggunaan uang, tidak ada kehabisan uang, ada semua. Justru sebaliknya. Apa dasar hukumnya Novi bisa menerima kembali uang itu? Ya, namanya donasi itu diserahkan ikhlas buat dia. Gitu. Jadi catatan buat NP dan siapa-siapa saja yang mempermalukan Agus. Hari ini kita bikin laporan. Bukan masalah pernah dia membantu kita, tapi data pribadi yang diumumkan, ya, kemudian memaksa untuk memindahkan rekening jumlah 1,3 miliar itu yang kita akan pertanyakan. Nggak ada somasi-somasi lagi, itu merupakan kejahatan yang kita anggap tertangkap tangan dan untuk diproses di kepolisian. Nah ini Bu, ngomong lagi. Mbak, apa Bu? Tadi kita Bu. Ayo, mari. Lagi Bu. Jangan takut Bu.
Bisa kena kok, bisa disidak itu langsung. Kalau ada yayasan yang ternyata pas diaudit ada yang dana yang tidak boleh dipakai untuk kepentingan pribadi, lah ini udah jelas-jelas untuk kepentingan pribadi. Bahkan kepentingan orang lain lagi, bukan kepentingan si Agus loh. Kalau masih kepentingan kamu masih mending ya, ini punya orang loh, masalah orang. Aduh, uang kok bisa dialirin ke rumah orang gitu loh. Aduh Tuhan. Apa? Agus bilang Tenovi yang sakit, kakak Agus sehat. Ini loh, ini juga bahasamu nih Kus. Bahasamu ini Kus. Biarin aja itu uang donasi, ambil buat dia, kan dia yang sakit bukan Agus. Bahasamu jahat sekali ini. Pantes kamu itu ya, orang sampai nyelekit sampai ke sini. Aku yang bukan Tenovi aja tuh dengernya tuh sakit hatiku. Betul-betul. Mulutmu itu ya Allah ya Robi. Kamu tuh padahal udah lagi kemalangan ya.